eh, dalam demokrasi itu ada demokrasi langsung dan ada demokrasi tidak langsung, ya. Tentu ini dilihat dari sisi cara mengeluarkan pendapat, ya. Nah, pertama, demokrasi langsung itu artinya demokrasi yang benar-benar setiap individu rakyat itu ikut serta dalam setiap kebijakan, gitu. Jadi kalau seandainya negara misalnya mau membuat undang-undang tenaga kerja misalnya, maka seluruh rakyat ikut terlibat dalam pembuatan itu, gitu ya. Atau negara mau memutuskan sesuatu, gitu, seluruh rakyat ikut dalam memutuskan sesuatu itu. Nah, itulah demokrasi langsung, gitu. Dan itu terjadi itu zaman dulu, ya, waktu era Yunani kuno, ya, di negeri Athena misalnya, ya, di mana penduduknya mungkin hanya beberapa ribu saja, ya, atau mungkin kurang bahkan dari segitu. Nah, itu dimungkinkan demokrasi langsung. Seluruh rakyat ikut serta menentukan setiap kebijakan. Nah, mungkinkah demokrasi langsung diterapkan di Indonesia? Bayangkan, negeri ini 17.000 pulau, ya, dengan penduduk lebih dari 200, mungkin lebih dari 260 juta sekarang, ya. Nah, adalah tidak mungkin untuk melaksanakan demokrasi langsung, gitu. Jadi setiap mau membuat kebijakan seluruhnya 260 juta rakyat Indonesia ikut memutuskan, gitu. Tidak mungkin, gitu. Maka di negara-negara yang besar sekarang ini yang rakyatnya banyak, itu dilaksanakan demokrasi tidak langsung. Apa artinya demokrasi tidak langsung? Kedaulatan, ya. Kedaulatan yang di demokrasi langsung itu secara langsung dilakukan oleh rakyat. Rakyat ikut memutuskan. Nah, dalam demokrasi tidak langsung itu rakyat tidak ikut memutuskan. Karena bayangkan 260 juta lebih orang harus rapat, gitu ya. Kapan selesainya, gitu. Nah, karena itu bagi negara-negara besar dengan penduduk jutaan itu, ya, sekarang itu hampir seluruh negara ya besar, gitu ya, itu dilaksanakanlah demokrasi tidak langsung. Apa itu demokrasi tidak langsung? Demokrasi yang kedaulatan rakyatnya itu diberikan kepada wakil-wakil rakyat. Nah, kapan itu pemberian kedaulatan kepada wakil rakyat? Yaitu pada saat pemilu. Nah, pada saat pemilu lah kedaulatan rakyat itu diberikan melalui proses mencoblos itu, melalui proses memilih, gitu ya, melalui proses mencontreng. Itulah maknanya adalah pemberian kedaulatan dari setiap individu rakyat kepada wakil. Mereka memilih wakil, gitu. Nah, sehingga kemudian dari pemilu itu keluarlah, ya, orang-orang terpilih sebagai wakil rakyat. Nah, orang-orang terpilih sebagai wakil rakyat itu kemudian menjadi wakil rakyat, ya. Dan kemudian pada saat setiap melakukan pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan, wakil rakyatlah yang mengambil kebijakan karena dia sudah mewakili, statusnya sebagai wakil rakyat. Rakyat sendiri tidak ikut serta, ya. Rakyat yang dagang ya dagang, yang ngojek ya ngojek, yang ngajar ya ngajar, gitu ya. Nah, pengambilan keputusan atau kebijakan itu dilakukan di gedung wakil rakyat. Itulah demokrasi tidak langsung, ya. Demokrasinya yang kedaulatannya itu dititipkan kepada para wakil rakyat. Para wakil rakyat itulah yang kemudian membuat kebijakan-kebijakan publik, gitu ya. Itu demokrasi tidak langsung, gitu ya. Jadi perbedaannya gitu. Kalau demokrasi langsung itu seluruh kebijakan dilakukan oleh rakyat, dan itu tidak mungkin dilakukan di negara sebesar Indonesia, tetapi melalui proses pemberian kedaulatan dari rakyat kepada wakil rakyat. Dan kemudian kehidupan bernegara, proses-proses bernegara, proses-proses legislasi
itu dilakukan oleh wakil rakyat, gitu ya. Itulah demokrasi tidak langsung. Jadi rakyat secara langsung membuktikan kedaulatannya itu hanya sampai pemilu, ya, hanya sampai pilpres. Setelah pemilu itu, maka kedaulatan itu sudah ada di tangan rakyat dan kemudian di tangan wakil rakyat, ya, dan kemudian wakil rakyat yang menjalankan kedaulatan itu. Sedangkan rakyat sendiri karena jumlahnya memang sangat banyak, tidak mungkin untuk benar-benar terlibat secara langsung semuanya, gitu ya. Nah, di dalam demokrasi tidak langsung pun rakyat tetap bisa ikut serta, misalnya dalam pemberian aspirasi-aspirasi, gitu ya, dalam rapat dengar pendapat, itu boleh, gitu ya. Tetapi kemudian yang memutuskan adalah wakil rakyat yang memang sudah mendapat mandat kedaulatan dari rakyat, ya, untuk menjalankan kebijakan-kebijakan, terutama di legislasi. Itu ya, itulah perbedaan antara demokrasi langsung dan tidak langsung.